Hai, perkenalkan, ini Jenny, pemilik bisnis dan pembuat baju. Mari kita lihat kesibukannya. Let's go! Setiap hari Jenny bertemu dengan berbagai tipe konsumen, termasuk konsumen baru. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau menjahit jas hitam. Oke, baik. Bertemu dengan pelanggan loyal. Hai Emily, tambah cantik aja nih. Ah, bisa aja. Saya buat teman-teman saya nih, kita mau membuat baju. Namun, terkadang Jenny bertemu dengan tipe konsumen yang agresif. Saya ingin model yang mewah. Gaun yang ekornya panjang, terus nanti dipait semua ya. Tapi jangan mahal-mahal lah, diskon ya. Baju ini tidak cukup dengan bahan yang dibawa. Gimana ya? Nanti diatur aja deh. Yang penting bagus dan mewah ya. Pelanggan agresif ini membuat Jenny frustasi. Sudah minta model yang aneh-aneh, bahannya kurang, minta payet semua, terus minta diskon lagi. Kalau seandainya semuanya seperti Emily. So, saran dari Jenny, bagi semua pebisnis, kita harus mempertahankan pelanggan yang loyal ya. Apakah ada yang bisa menjawab mengapa pelanggan loyal penting bagi perusahaan? Mengapa pelanggan loyal penting bagi perusahaan? Pertama, pelanggan loyal memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pembelian kembali atau repurchase, dan biaya untuk mempertahankan konsumen loyal lebih rendah dibandingkan biaya untuk mendapatkan konsumen yang baru. Yang kedua, pelanggan loyal akan membujuk yang lain untuk membeli produk perusahaan melalui word of mouth atau cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke produk kompetitor lain hanya karena berbeda sedikit harganya. Yang keempat, pelanggan loyal biasanya bersedia untuk membayar lebih untuk produk premium. Yang kelima, pelanggan loyal juga dapat diajak kerjasama untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan produk baru, misalnya melalui pengisian survei atau wawancara langsung. Jadi, mengapa analisis profitabilitas berdasarkan pelanggan penting bagi perusahaan? Hal ini sejalan dengan konsep CRM atau CRM, Customer Relationship Management, yang mengatakan bahwa daripada mencari produk baru atau pelanggan baru, lebih baik perusahaan menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan pelanggan. Tolok ukur loyalitas pelanggan dapat diukur dengan menggunakan 4 tolok ukur. Yang pertama, frequency of purchase. Yang kedua, recency of purchase. Yang ketiga, value of purchase. Yang keempat adalah share of wallet. Look Emily, there is a waterfall. Ada air terjun. Wow, waterfall. Awesome. Ini adalah pricing waterfall chart. Bagian ini disebut pricing waterfall chart karena menggambarkan kebocoran pendapatan dari harga yang telah ditetapkan di awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberian diskon seperti volume discount, logistik discount, special deal discount, dan lain-lain. Hal ini dilakukan demi untuk mendapatkan dan membangun loyalitas konsumen. Lihat, menurun seperti air terjun bukan? Terkait analisis profitabilitas pelanggan, masalahnya dalam sistem akuntansi perusahaan, pengurangan-pengurangan tersebut tidak dikaitkan langsung dengan akun masing-masing pelanggan, namun dicatat secara agregat atau menyeluruh pada catatan keuangan. Perhitungan profitabilitas pelanggan dapat dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu Activity Based Costing atau ABC dan Customer Lifetime Value. Kita bahas yang pertama dulu ya, analisis profitabilitas pelanggan dengan ABC atau Activity Based Costing. ABC membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan biaya yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Objek biayanya atau cost objeknya adalah pelanggan. Menurut Cooper dan Kaplan tahun 1999, dengan alokasi biaya pelanggan, maka akan ditemukan penggolongan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama adalah cheap customer, yang kedua adalah passive customer, yang ketiga adalah savvy customer, dan yang keempat adalah aggressive customer. Lihat gambar 4.1 di samping. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat 4 jenis pelanggan yang dibagi berdasarkan cost to serve,
atau biaya untuk melayani, dan net margin realized atau margin laba bersih yang dapat direalisasikan. Nah, sekarang ketahuan kan siapa yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan? Kita bahas satu-satu ya jenis-jenis pelanggan. Yang pertama adalah passive customer, yaitu pelanggan yang memiliki low cost to serve yang rendah atau biaya pelayanannya rendah. Pelanggan ini adalah yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Biasanya pelanggan ini juga kurang pandai. Yang kedua adalah cheap customer, pelanggan yang juga memiliki low cost to serve yang rendah. Namun mereka tidak mau membayar mahal untuk produk, sehingga margin keuntungan perusahaan dari pelanggan ini rendah. Yang ketiga adalah savvy customer. Perusahaan mendapatkan margin keuntungan yang tinggi dari pelanggan ini. Namun, pelanggan ini juga mengharuskan perusahaan mengeluarkan cost to serve atau biaya pelayanan yang tinggi juga. Terakhir yang keempat adalah aggressive customer. Pelanggan yang cost to serve-nya tinggi, namun memberikan margin keuntungan yang rendah bagi perusahaan. Pelanggan ini merugikan bagi perusahaan. Wow, ada ikan paus. Selfie dulu ah. Cheese. Ini adalah whale curve. Disebut whale curve karena bentuknya menyerupai ikan paus atau whale. Dalam whale curve ini, pelanggan digambarkan pada sumbu horizontal dari yang paling menguntungkan ke pelanggan yang paling tidak menguntungkan. Bagian whale curve yang berwarna kuning menunjukkan 20% pelanggan perusahaan menghasilkan 170% dari total laba perusahaan. Sedangkan di bagian tengah, sekitar 60% dari pelanggan berada pada titik break even atau titik impas. Dan pada bagian ekor yang berwarna biru menunjukkan sebanyak 20% dari pelanggan berpotensi menghasilkan kerugian 80% dari total keuntungan perusahaan. Garis horizontal pada bagian tengah kurva merupakan permukaan laut yang menunjukkan keuntungan aktual perusahaan, yaitu 100%. Sedangkan garis horizontal yang paling atas adalah punggung ikan paus atau ketinggian maksimum laba yang dapat diperoleh perusahaan. Pelanggan yang memberikan keuntungan tertinggi pada perusahaan adalah yang berada di sebelah kiri atau yang berada di bagian warna kuning. Perusahaan memperoleh margin yang tinggi pada produk dan jasa yang dijual kepada pelanggan ini. Pelanggan ini harus dihargai dan dilindungi karena mereka bisa rentan terhadap terobosan kompetitif dari kompetitor lain. Manajer perusahaan yang melayani pelanggan tersebut harus siap untuk menawarkan diskon, insentif, dan layanan khusus untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Sedangkan pelanggan yang digambarkan pada ekor kanan whale curve yang berwarna biru merupakan pelanggan yang memberikan margin laba yang rendah, namun biaya pelayanannya tinggi. Berikut cara meningkatkan profitabilitas pelanggan. Yang pertama adalah memperbaiki proses. Contoh, efisiensi aktivitas dalam perusahaan untuk menurunkan biaya atau memberikan diskon untuk menambah penjualan. Yang kedua adalah activity based pricing, yaitu menentukan harga berdasarkan aktivitas. Yang ketiga adalah mengelola hubungan dengan pelanggan. Dan cara yang keempat adalah disiplin dalam memberikan diskon and allowance. Perusahaan harus lebih selektif karena hal ini dapat menimbulkan efek pricing waterfall. Cara kedua untuk mengukur profitabilitas pelanggan adalah menggunakan Customer Lifetime Value atau CLV. Konsep ini menghitung berapa profitabilitas pelanggan perusahaan bukan hanya dalam satu periode, namun dari beberapa periode. Salah satu biaya yang besar adalah biaya memperoleh pelanggan atau Customer Acquisition Cost, di mana harapannya pelanggan bertransaksi berkali-kali dalam satu periode. Ini adalah rumus CLV. Bisa dilihat sendiri ya yang di bagian bawah. Yeay, ini adalah akhir perjalanan Jenny. Terima kasih ya sudah mengikuti Jenny sampai akhir. See you!